Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali malam ini dalam ibadah live streaming pemuritan. Kita kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami beroleh kesempatan, kami beroleh anugerah, kami beroleh kasih karunia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih malam hari ini untuk sinyal, untuk akun yang baik yang Tuhan berkati, sehingga kami boleh menikmati Tuhan kebenaran firman-Mu lewat signal yang baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyebutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bawakan pujian ini Bapak Ibu. Kasih yang ku terima, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasakan yang kan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Sungguh
dan ku yakin setiamu sampai selamanya. Kasih setiamu Tuhan sampai selama-lamanya bagi kami yang mengasihimu, yang menyayangimu Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kasih-Mu tiada terukur, ya Tuhan. Kasih-Mu tetap selama-lamanya bagi kami, ya Yesus Tuhan, ya Raja kami. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, kekal hidupmu selama-lamanya, ya Yesus Tuhan, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang begitu besar yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah merancangkan hidup yang luar biasa bagi kami. Hidup yang kekal, yang abadi, yang tidak terukur nilainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami supaya kami boleh mengerti kasih setia-Mu yang begitu panjang, dalam, lebar, luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandang kasih-Mu yang tak terhingga, besarnya kasih-Nya dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga kami boleh semakin berespon mengasihi Engkau, semakin boleh mengasihi Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam ini kami beroleh kesempatan kembali untuk mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang tersembunyi. Terima kasih untuk rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkat yang Kau sediakan bahkan sebelum dunia dijadikan bagi kami. Terima kasih untuk telinga yang mendengar. Terima kasih untuk hati yang memahami. Terima kasih untuk pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali melanjutkan kebenaran yang telah kita dengar hari Minggu kemarin, yaitu tentang rahasia kerajaan Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat yang tidak diberikan kepada anak-anak secara rohani, tetapi yang diberikan kepada orang yang dewasa, orang yang matang, ya, yang telah mengalami pertumbuhan secara rohani. Ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Ini diberikan kepada orang yang telah belajar bertumbuh dewasa secara rohani. Sebab itu persiapkan diri kita untuk boleh menerima ini. Nah, kalau kita belum bisa menerima, tidak apa-apa. Anggap saja, simpan saja di dalam file kehidupan kita.
dan anggap saja kita seperti menabung. Ya, kalau kita belum bisa mengerti, tidak perlu menghakimi, tidak perlu kita cepat-cepat untuk mempersalahkan. Tetapi mari simpan sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang merupakan rahasia itu. Kalau belum disingkapkan berarti kita belum layak disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani. Kenapa ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang mudah mengerti perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang belum kelihatan, perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara kemuliaan Allah. Nah, kita lebih mudah kalau kita masih anak-anak secara rohani, kita masih lebih mudah menerima perkara-perkara duniawi. Misalkan hitung-hitungan tentang uang, tentang dendam, tentang sakit hati, tentang pembunuhan, tentang pencopetan, tentang perkara-perkara dunia lah. Atau juga perkara-perkara kesembuhan, perkara-perkara berkat jasmani. Kita lebih mudah menerima daripada perkara-perkara dunia akan datang. Perkara-perkara langit bumi yang baru, perkara-perkara tentang Yerusalem baru, tentang perkara-perkara tentang memerintah bersama dengan Tuhan. Kita masih susah menerimanya. Itu ciri-ciri daripada kita masih anak-anak secara rohani. Kalau kita masih lebih mudah menerima perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara kemuliaan Allah, perkara-perkara tentang dunia akan datang. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum bisa menerima, tidak apa-apa, simpan aja dalam hati, simpan aja di dalam perenungan kita. Nanti Tuhan atau Roh Kudus menyingkapkan itu kepada kita. Kenapa Tuhan belum menyingkapkan kepada kita? Karena kita belum melakukan perubahan. Kedewasaan itu sama dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu sama dengan perubahan. Perubahan apa yang kita perlu lakukan? Perubahan karena melakukan perintah-perintah Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan itu diwarnai dengan bertumbuhnya kita dalam perubahan. Perubahan dari anak-anak rohani, bertumbuh menjadi remaja secara rohani, dan sekaligus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi hari Minggu kemarin kita belajar tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Mari kita buka kembali 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi ini disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi bukan hanya di dunia akan datang, tetapi juga di dunia yang ada sekarang. Jadi dikatakan ialah yang diberitakan oleh Paulus 2000 tahun yang lalu adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini tersimpan. Kalau kita ingat Kolose 1 ayat 27 dikatakan 26-27, rahasia ini tersimpan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, baru disingkapkan kepada kita orang-orang kudusnya, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi rahasia ini belum disingkapkan kepada umat perjanjian lama. Begitu. Atau supaya kita mengingatnya, kita buka Kolose 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad
dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita telah belajar selama ini, kata Kristus ada di tengah-tengah kamu itu tidak tepat atau kurang tepat. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang ada di dalam kamu. Itulah kekayaan. Itulah rahasia yang tersembunyi. Itulah hikmat Allah yang tersembunyi yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi sebelum perjanjian baru itu belum dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu belum dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sebab di perjanjian lama, Yesus belum menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Yesus masih menyatakan dirinya sebagai Jehovah. Dia datang kepada orang-orang kudus di perjanjian lama sebagai Jehovah. Sebutan pada Allah di perjanjian lama bagi orang Israel JHVH, Yahweh. Jadi belum dinyatakan karena Yesus belum menyatakan diri. Nah, ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia berulang-ulang menyatakan bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah Allah. Dia menyatakan diri. Nah, itu yang disebut oleh orang Farisi ahli Taurat penyesatan. Ketika Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Makanya mereka sangat marah. Mereka menyatakan ini penyesatan terbesar. Padahal itu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Bahwa kedatangan Yesus itu datang ke dunia sebagai anak Allah. Nah, tetapi mereka kurang memperhatikan. Tidak memperhatikan. Nah, jadi benar-benar rahasia Allah ini dinyatakan kepada orang-orang kudusnya yang telah atau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan rahasia ini tidak disingkapkan kepada umat perjanjian lama. Rahasia ini disingkapkan kepada orang-orang kudusnya di perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Nah, rahasia apa itu Bapak Ibu? Yang dikatakan yang telah disediakan Allah bagi kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita selidiki, ada 3 kitab perjanjian baru yang disebut kitab ilahi. Yang pertama kitab Efesus, yang kedua kitab Filipi, yang ketiga kitab Kolose. Itu yang disebut kitab ilahi. Kitab ilahi ini yang saya katakan tadi adalah kitab-kitab yang mengandung rahasia kerajaan Allah. Yang mengandung rahasia kerajaan Allah, hikmat yang tersembunyi. Nah, jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa rahasia ini telah disediakan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita berbahagia boleh disingkapkan tentang rahasia kerajaan Allah ini. Tentang hikmat Allah yang tersembunyi. Sekali lagi, hikmat Allah yang tersembunyi ini disediakan bagi orang-orang yang dewasa secara rohani. Yang matang, yang telah matang. 1 Korintus 2 ayat 6 itu. Yang matang, yang telah dewasa secara rohani. Bagi kita yang belum matang atau dewasa secara rohani, ya tunggulah masa di mana kita mengalami pertumbuhan dalam perubahan, lalu Tuhan akan singkapkan hal itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang menunjuk rahasia atau hikmat Allah yang tersembunyi
itu telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, itu menunjuk kepada Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ini yang sudah sering kita bahas Bapak Ibu. Tetapi jangan kita bosan, sebab ini masih tentang kekekalan. Ini masih dalam penggenapan. Ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 5 kita baca kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga sebelum dunia dijadikan. Jadi relevan kan dengan 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7? Bahwa hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Pertanyaannya, mengapa disebut oleh Paulus segala berkat rohani? Mengapa? Sebab belum dalam bentuk jasmani. Kapan dia menjadi berkat dalam bentuk jasmani? Kalau berkat rohani ini telah dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya, yaitu sudah bentuk dalam perintah Tuhan, sudah dalam bentuk kehendak Tuhan, sudah dalam bentuk kerelaan kehendaknya, dinyatakan bagi kita orang-orang kudusnya. Waktu kita terima itu dan waktu kita lakukan, waktu itulah dia menjadi berubah dari berkat rohani menjadi berkat jasmani. Nah, mengapa dikatakan berkat rohani? Sebab peperangannya adalah peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Nah, peperangan rohani jauh lebih nyata daripada peperangan jasmani. Peperangan rohani jauh lebih nyata daripada peperangan rohani. Nah, lihat, berkat rohani menjadikan berkat jasmani. Bedanya, waktu berkat jasmani diberikan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mendapatkan kemuliaan. Tetapi waktu berkat rohani diberikan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan. Artinya kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa di dalam konsep perintah Tuhan, itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu di dalam konsep Tuhan, di dalam kerelaan kehendak-Nya, di dalam perintah Tuhan, di dalam motivasi melakukan menyenangkan hati Tuhan, itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, begitu. Jadi bukan hanya kemuliaan bagi kita, tetapi juga kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Paulus ngomong tentang berkat rohani kepada kota Efesus. Nah, kalau kita searching di Google ya, 2000 tahun yang lewat, Efesus itu adalah sebagai satu kota yang sangat kaya raya. 2000 tahun yang lewat. Jadi Efesus ini jalannya aja terbuat dari marmer. Begitu. Trotoarnya terbuat dari bahan-bahan mozaik. Punya perpustakaan yang terbaik di dunia. Jadi kota ini adalah kota yang sangat kaya. Kota ini adalah kota yang hebat, yang sangat kaya di zamannya, di zaman 2000 tahun yang lewat. Nah,
Paulus menyerang cara berpikir orang-orang yang ada di Efesus tentang sistem kekayaan. Dia menyerang cara berpikir orang-orang Efesus, apalagi orang Kristen, tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan. Gitu. Waktu itu Efesus betul-betul melimpah dengan kekayaan duniawi. Tetapi Paulus memperkenalkan tentang satu kekayaan yang disediakan oleh Tuhan, di mana kalau kita menerima berkat secara rohani dari Tuhan, kita akan menerima kemuliaan. Dan ini disediakan bagi kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi mari kita lihat kaitannya dengan apa nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nasihat yang pertama adalah kepada jemaat Efesus. Betapa dalamnya engkau jatuh, karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, ketika jemaat Efesus dikatakan bertobat, maka dikatakan kita akan mengecap atau menikmati buah daripada pohon kehidupan itu. Itu berbicara tentang hikmat yang tersembunyi. Itu berbicara tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi itu yang kita sangat butuhkan untuk masuk dunia kekekalan nanti, yaitu hikmat yang tersembunyi. Nah, sekarang mari kita perhatikan kenapa sih Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan penuh kelimpahan. Hidup dalam penuh kelimpahan itu artinya hidup berkat secara rohani yang sangat berkualitas. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16, aku datang, Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya memberikan hidup yang kekal. Jadi hidup Tuhan Yesus itu adalah hidup berkat rohani secara berkelimpahan. Jadi itu jauh melebihi daripada surga. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup kekekalan. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah hidup daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah yang kita perlu miliki waktu kita masuk dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Jadi gaya hidup Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia sedang mencontohkan, dia sedang memberikan contoh gaya hidup bagaimana nanti hidup di kekekalan, bagaimana nanti hidup memerintah kekal selama-lamanya, hidup dalam kecerdasan rohani, hidup di dalam kekayaan hikmat yang tersembunyi. Makanya inilah yang disediakan oleh Bapa bagi kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi betapa kayanya kalau kita menikmati ini. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ini jauh lebih kaya daripada kebenaran yang kita dapat dari dunia ini. Kita telah belajar tentang 3 kebenaran. Yang pertama adalah gosip. Gosip itu adalah kebenaran yang tidak berasal dari kebenaran. Lalu yang kedua adalah kebenaran yang berasal yang kita peroleh dari pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah hikmat. Hikmat itu adalah satu kebenaran yang tidak perlu kita pelajari, tetapi kita mendapatkan itu berasal dari Tuhan. Itulah hikmat Allah yang tersembunyi. Itulah yang disediakan Allah bagi kita. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak sempat memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka memakan buah pohon kehidupan, mereka pasti akan menuju serupa dan segambar dengan Allah.
karena mereka memakan buah pohon kehidupan itu adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu adalah kebenaran demi kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa, sehingga membuat mereka dewasa secara rohani, sehingga mereka menjadi serupa, bukan hanya segambar dengan Allah, tetapi serupa dan segambar dengan Allah. Dan itulah yang disediakan lewat Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Diulang lagi ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi lewat kedatangan Yesus Kristus, dia memberikan kasih karunia dan kebenaran. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan kepada manusia itu hukum Taurat. Karena orang Israel menolak berhubungan langsung atau bertemu muka dengan Tuhan di Gunung Sinai, makanya Tuhan memberikan hukum Taurat. Orang Israel berkata, biarlah Tuhan berbicara kepada Musa, lalu Musa berbicara kepada kami, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, sesungguhnya dari sebelumnya juga Tuhan tidak tertarik memberikan hukum Taurat, tetapi dia tertarik memberikan hukum kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran yaitu adalah setiap perintah-perintah Tuhan, setiap isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada manusia, sama seperti kepada Musa. Itulah yang sesungguhnya dari awal yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa Tuhan itu memilih kita. Dia punya alasan. Mengapa dia memilih kita sebagai anak-anaknya untuk memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Seperti dalam Efesus 1 ayat 4 itu tadi. Mengapa kita harus di dalam konteks keluarga sebagai anak-anaknya, dia memilih kita? Kenapa bukan kepada malaikat? Sebab malaikat bukan anak-anaknya. Sebab malaikat itu adalah makhluk kudus. Sebab malaikat itu tidak segambar dengan Allah. Nah, kitalah anak-anaknya yang menjadi segambar dengan Allah, yang Tuhan nyatakan rahasia itu. Nah, lihat Bapak Ibu, ada tadi yang terlewat, bahwa kepada orang-orang kudusnya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang Tuhan nyatakan rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan itu. Nah, kenapa kepada kita anak-anaknya yang telah menerima Dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan berkat rohani itu? Karena berkat rohani itu adalah Yesus sendiri. Karena hikmat yang tersembunyi itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri itu adalah firman. Yesus sendiri itu adalah kebenaran. Yesus sendirilah yang diberikan kepada kita waktu kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, apa rupanya yang terkaya di bumi dan di surga, Bapak Ibu? Siapa yang terkaya? Malaikatkah atau Tuhan? Adakah yang terkaya di bumi ini yang bisa membeli satu bintang di langit? Enggak ada. Sementara itu dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan di dalam Dia. Di dalam Dia. Coba kita lihat. Kolose 1 ayat 15.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi mari lihat Bapak Ibu, ia ini menunjuk kepada siapa? Judulnya adalah keutamaan Kristus. Ia menunjuk kepada gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus diciptakan segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, di dalam sorga, di dalam bumi. Semua segala sesuatu. Bermiliar triliunan bintang di langit, semuanya itu diciptakan di dalam Dia. Artinya kalau manusia tidak dapat membeli satu bintang di langit, padahal di dalam Yesus ada triliunan bintang di langit. Berarti siapa yang lebih kaya di dunia ini, di bumi, di surga? Yesus sendiri. Dan Yesus itu diberikan kepada kita. Wow. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan sembarangan. Pengertian kita selama ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mungkin hanya sejengkal. Tetapi hari-hari ini mari kita memiliki pengertian bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, harta kita adalah Yesus sendiri. Charles Swindoll pernah menghitung kalau dikurskan jumlah organ tubuh dari manusia, itu dinilai dalam kurs rupiah ya. Organ tubuh manusia, nafasnya, semua segala macam itu dinilai sebesar 60 miliar. 60 miliar. Itu manusia hidup. Jadi kalau seseorang bernilai harganya seseorang manusia yang hidup itu bernilai 60 miliar. Itu secara manusia. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kalau orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, bayangkan di dalam Yesus diciptakan segala berkat rohani dalam surga. Bayangkan di dalam Yesus diciptakan yang ada di bumi, di surga, di bawah bumi, semua segala macam. Artinya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima harta yang tidak ternilai. Jadi jangan sembarang memperjualbelikan Yesus. Kalau mereka ada yang menjual Yesus, itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti berapa nilainya kalau mereka menjual Yesus. Kalau mereka melepaskan Yesus. Mereka tidak mengerti harta yang tersembunyi, yang tak ternilai itu. Itu disediakan Bapa di dalam Yesus Kristus. Wow, itu tidak ternilai. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita melihat. Jadi harta itu tidak diberikan kepada malaikat, sebab malaikat tidak segambar dengan Allah. Tetapi itu diberikan kepada anak-anaknya, sebab anak-anaknya segambar dengan Allah. Nah, lihat kembali Efesus 1 ayat 3-5. Waktu Tuhan mau memberikan segala berkat rohani dalam surga, yaitu Yesus Kristus itu dilepaskan di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya. Sebab itu mari kita bahas kembali
bahwa Tuhan tidak memiliki kasih. Kita melihat dulu 1 Yohanes Satu Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi bukan disebut Allah memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih di sini disebut kasih agapau. Jadi mari kita lihat, kasih agapau itu bisa dinyatakan sebagai sebuah kasih kalau dia dilepaskan. Kalau dia tidak dilepaskan, maka dia tidak disebut kasih agapau. Jadi waktu kasih Allah dilepaskan, dia membutuhkan objek. Dia bukan hanya subjek yang melepaskan, tetapi dia sebagai objek yang menerima, sebagai objek yang menerima kasih itu. Jadi Allah adalah kasih, dia butuh objek, yaitu anak-anaknya yang segambar dengan dia. Allah tidak melepaskan kasih kepada binatang. Allah tidak melepaskan kasih kepada pohon-pohonan, kepada ciptaannya yang lain, kepada bintang di langit, kepada cakrawala, kepada matahari, kepada bulan dan bintang. Tuhan tidak melepaskan kasih agapau terhadap mereka semuanya. Tetapi Tuhan melepaskan kasih agapau kepada anak-anaknya. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, supaya kita mengerti betapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita diangkat menjadi anak-anaknya. Makanya malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pusing. Tetapi ketika anak-anaknya kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan turun dari surga. Karena kalau Tuhan tidak turun dari surga, bagaimana dia bisa menggenapi bahwa dia akan memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya? Tuhan pasti menyelamatkan manusia. Sebab dari kekekalan, Tuhan telah menetapkan bahwa dia memberikan segala berkat rohani dalam kasih-Nya kepada kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita lihat betapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah lihat, kalau kita berkata, Engkau berharga di mataku Tuhan. Kalau bisa kita mendengar Tuhan menjawab, Engkau juga berharga di mataku anakku. Engkau juga berharga di mataku. Untuk itu engkau aku tebus. Untuk itu aku rela mati bagimu. Untuk itu aku mau menebus engkau supaya menjadi anak-anakku dan supaya engkau menjadi dewasa. Sehingga aku bisa melepaskan kasih agapau kepadamu. Dan engkau bisa melepaskan kasih agapau kepadaku. Makanya Tuhan nyatakan kepada jemaat Efesus pertama kali, betapa dalamnya engkau jatuh. Mari, apa hubungannya artinya betapa dalamnya engkau jatuh dengan bagian yang diperoleh kalau jemaat Efesus itu bertobat? Coba kita baca Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus.
Apa artinya kuberikan makan dari pohon kehidupan? Itu artinya pohon kehidupan adalah Tuhan Yesus sendiri. Pohon kehidupan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi siapa yang akan menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Jadi kita akan menerima kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Itulah seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu, maka dari dalam hatimu akan mengalir air kehidupan sampai kekal selama-lamanya. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus kekayaan yang tersembunyi yang disediakan bagi kita. Itulah hikmat yang tersembunyi, itulah hasil daripada kodrat ilahi yang telah berhasil kita ubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi yang menghasilkan perbuatan-perbuatan ilahi. Itu juga yang disebutkan di dalam Efesus 1 ayat 5, yaitu waktu itu Paulus mengatakan bahwa hikmat yang tersembunyi itu diberikan di dalam sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya itu artinya waktu Tuhan berfirman kepada kita, waktu Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita, kita pun melakukannya, kita pun harmoni, kita pun selaras dengan kehendaknya. Itu yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Itu yang membuat kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab pikiran Kristus telah kita peroleh. Kehendak Allah telah kita peroleh waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu kita bertumbuh dewasa, kita pun akan memperoleh kecerdasan rohani itu. Kita pun akan memperoleh pikiran Kristus itu. Yang sering saya doakan, pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Itulah kekayaan hikmat yang tersembunyi yang disediakan Allah bagi kita sampai kepada kekekalan. Jadi ini belum berhenti ya Bapak Ibu ya. Jangan kita menganggap telah belajar ini telah berhenti, kita telah memiliki semuanya. Kita masih perlu belajar. Kita masih perlu belajar mengerti kehendak Allah. Bahkan sampai kepada kekekalan. Kita belum berhenti untuk belajar. Jadi jangan sampai merasa puas. Kita harus merasa haus akan kebenaran. Kelaparan akan rohani. Kelaparan akan Tuhan. Kelaparan akan hikmat. Rahasia yang tersembunyi itu dari abad ke abad. Itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang untuk membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan waktu kita menerima kebenaran demi kebenaran dari Tuhan, waktu itulah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Jadi ini masih panjang. Masih panjang perjalanan kita ini. Masih panjang pengenalan kita akan Tuhan. Masih panjang ceritanya. Tuhan akan menyatakan rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan yang tersembunyi, disediakan bagi kita orang-orang kudusnya. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti hanya di zaman perjanjian baru, tetapi sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur. Malam ini kami belajar tentang kekekalan, tentang kemuliaan, tentang rahasia yang dari abad, dari turunan ke turunan, yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus Yesuslah diciptakan segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, surga dan bumi, semuanya alam semesta jagat raya ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus yang kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami menerima kekayaan sorga, berkat rohani dalam sorga. Kami menerimanya Tuhan. Ajari kami, sebab itu kami ajari Roh Kudus untuk menerima kebenaran-Mu.
untuk menerima kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan lewat pengenalan-Mu, pengenalan kami akan Engkau Tuhan, kami menerima hidup yang kekal, hidup yang Kau berikan, hidup penuh kelimpahan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebab itu Roh Kudus ajari kami, supaya kami memiliki haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kepadamu Roh Kudus, aplikasikan, ajari kami untuk mengaplikasikan kehidupan kami akan setiap kebenaran-Mu yang kami terima. Termasuk malam hari ini Tuhan. Tidak berhentinya sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhanlah kita semuanya. Amin.